Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, apakah teman-teman pernah nih dalam keadaan berhadas maupun bernajis? Nah, kemudian cara mengatasinya bagaimana teman-teman? Ya benar, dengan bertoharoh ataupun bersuci. Nah, secara garis besarnya, toharoh atau bersuci itu dibagi ke dalam 3, yaitu yang pertama itu ada berwudu, kemudian bertayamum, dan yang ketiga itu ada mandi wajib. Nah, namun di sini saya akan berbagi tata cara mandi wajib yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mandi wajib itu dilakukan ketika seseorang itu berhadas besar. Nah, hadas besar ini bisa terjadi ketika misalnya ketika yang laki-laki itu mengeluarkan sperma dengan sengaja maupun tidak. Kemudian yang perempuan itu ketika selesai haid ataupun nifas. Nah, tata caranya bagaimana nih teman-teman? Apakah teman-teman ketika melakukan mandi wajib itu sudah benar? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi? Ataukah masih ada yang keliru? Nah, kali ini saya akan berbagi tata cara mandi wajib yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tata cara yang pertama itu sama seperti melakukan ibadah biasa ya teman-teman, yaitu dengan berniat. Nah, niatnya itu cukup di dalam hati. Berniat untuk melakukan mandi wajib karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu disunahkan membaca basmalah. Nah, setelah itu teman-teman bisa membasuh kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan ini dan tangan ini dibasuh sampai bersih. Nah, kemudian teman-teman bisa membasuh kemaluan teman-teman menggunakan tangan kiri. Nah, dibasuh sampai bersih. Kalau ada kotoran itu kemudian dibersihkan dan disunahkan menggunakan sabun. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa berwudu sebagaimana wudunya orang sholat. Nah, di sini tetapi ada sebuah perbedaan. Apakah wudunya itu membasuh kaki atau tidak? Nah, di sini Muhammadiyah itu mengambil pendapat wudunya itu harus sempurna. Artinya wudunya itu dimulai dari berkumur-kumur sampai membasuh kedua telapak kaki dan kaki. Nah, kemudian setelah berwudu dengan sempurna, teman-teman bisa menyiram air ke kepala. Jadi air itu disiram ke kepala, kemudian teman-teman bisa keramas, memijit-mijit rambut, memijit-mijit bagian yang tubuh di kepala ini. Nah, ini juga disunahkan menggunakan sabun. Nah, kemudian kalau perempuan yang memiliki rambut yang panjang itu bagaimana? Nah, caranya rambutnya ini bisa digelung dulu, kemudian bisa disiram air sampai bersih. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa menyiram air ke seluruh tubuh. Jadi airnya itu disiram ke tubuh teman-teman yang merasa kotor. Dimulai dari tubuh yang bagian kanan sebanyak 3 kali, kemudian yang kiri juga sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu teman-teman sudah cukup dan insya Allah teman-teman sudah kembali dalam keadaan suci kembali. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan perlu didiskusikan, bisa kolom komentar, bisa memberikan komenannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.